Oke, saya Sadiono Sekipan atau saya sering mengatakan Sadi Tawangmangu gitu aja. Oke, ini awalnya pandemi kemarin ya. Jadi tahun 2019 kan Sekipan yang waktu itu sudah jadi kawasan wisata, otomatis ikut lockdown ya. Jadi kegiatan ekonomi berhenti. Waktu itu saya ngelola villa ya mandek 3 bulan, kita nggak ada, tutup pelayanan, nggak ada tamu. Terus ya pas ngumpul-ngumpul itu kan ngapain ya, daripada harus akhirnya ya daripada tidak ngapain-ngapain, yang punya kebun ke kebun yuk kita nanam. Ini berawal dari kita nyebutnya kelompok 4,5. Jadi 4,5 itu terdiri dari 5 orang yang hari ini jadi pengurus kelompok tani. Jadi ada saya, nah ini yang bagian setengahnya. 4 yang lain itu ada Mas Widiono, itu sekarang jadi ketua kelompok taninya Perhutani, kelompok tani kita. Terus ada Pak Darmono, ada Pak Wahyu atau Mas BG, dan ada Mas Marti. Itu awalnya 36 anggota. Jadi itu kemarin sejarahnya kan kita awal berdiri ada 20 orang. Setelah itu satu kelompok gabung, itu anggotanya 15 orang. Terus ini ada satu lagi petani baru. Tujuannya memang satu konservasi. Nah, yang kedua memang apa-apa kalau tidak ada unsur ekonominya kan pasti daya tahannya nggak lama ya. Nah, harapan kita konservasi kita karena ada ekonomi di situ, ada putaran ekonomi di situ, nanti bisa bertahan lama, syukur abadi gitu kan. Jadi ya kita nanam seperti nanam aja, kita jarak tanam kita checking, ada karena kita miring, kita yang sisi datar kita kasih 3 meter, turunnya 2,5 gitu aja. Terus karena kita di hutan, nah saya bantu ke teman kalau di hutan, karena saya sendiri sebenarnya penggerak petani organik gitu ya. Jadi kalau di hutan bawa pupuk apalagi kimia itu bodoh, karena hutan itu tempat paling subur, ke situ nggak harus bawa pupuk. Jadi nanam aja, dirawat, pakai daun-daun yang jatuh di situ sudah cukup lah buat pupuk. Kita juga menerapkan model baru, kalau dulu kan semangatnya gotong royong, semuanya digarap bareng gitu ya. Nah, ini polanya agak kita rubah. Di kelompok kita itu memang per orang kita bagi lokasinya. Jadi waktu itu kita dari awal kita set untuk satu orang 500 pohon. Kita Arabica yang di Sekipan ini. Ya dari kopi ceri tadi terus dikeringkan, setelah kering dipecah, buang kulitnya, ambil biji kopinya, setelah itu di roasting, setelah itu dibubuk gitu aja. Jadi kita jualnya dari tempat kita berada. Kebetulan di sini kan area wisata ya. Jadi tempat ini memang kita jadikan pusat penjualannya. Pusat penjualannya langsung ke konsumen, karena banyak konsumen dari berbagai kota ke sini. Itu terus nanti harapan kita dari itu baru melebar. Kelompok membuka kesempatan atau membuka peluang bagi teman-teman yang mau berbisnis di situ, nanti bermitra dengan kita. Jadi kita pengen distribusinya nanti digarap orang lain. Tahun 2020 akhir itu kita bikin gerakan tanam 1 juta kopi. Itu cara kita untuk mengenalkan atau mempromosikan kopi, bahwa saya belum yakin ada orang tahu kalau di Lawu punya kopi gitu kan.
pasti belum banyak. Makanya caranya kita bikin gerakan tanam sejuta kopi itu tadi menjawab itu. Satu, bagaimana kopi Lawu terkenal karena kita punya banyak. Terus yang kedua, dengan itu bagaimana kontinuitas produk terjadi. Untuk kualitasnya, setelah gerakan tanam itu kita punya namanya satu desa satu unit proses. Ini gerakan yang jadi ini teman-teman prosesor di desa ini terhubung. Ke depan sih harapan kita ini yang juga jadi semangat kita. Jadi di awal itu kan gerakan tanam sejuta kopi ini kita niatkan sebagai gerakan bisnis. Harapan kita itu jadi nanti akan terjadi silaturahmi yang baik antara peminum kopi dengan petani, pemilik kedai segala macam. Untuk anak-anak muda, ya ayo kembali ke lahan. Karena lahan itu tadi bisa kita lihat itu pabrik yang handal, dan biji tanaman kita itu mesin produksi yang dahsyat. Artinya ngapain bikin pabrik susah-susah, kita punya kebun gitu. Ngapain beli mesin industri yang mahal-mahal, kita punya biji yang bisa berproduksi. Itu aja.